Oke Bolo, kembali lagi bersama kita di Mebel Kandang. Hari ini hari Kamis Bolo ya. Kita akan mengulas sedikit tentang perkayuan. Karena kita ini ada garapan di daerah Blitar, tepatnya di Sambi, di Blitar, di Kediri Bolo. Tepatnya di daerah Sambi, Kecamatan Ringinrejo. Kabupaten Kediri. Yang di sana kita akan menggunakan kayu jati Bolo. Full kayu jati. Jadi ini kita akan mengulas sedikit tentang kayu jati dan juga model yang akan dipasangkan nanti. Jadi model yang akan dipasangkan nanti di daerah Kediri sana adalah model motif bata. Jadi kandangnya itu depannya, bawahnya itu papan. Kemudian yang berada di kepalanya itu ada pelengkungan Bolo. Ada pelengkungannya yang kemudian rujinya itu berdiri semua. Rujinya, pagarnya berdiri. Jadi yang depan itu motif bata, yang sekat itu dan pagar belakangnya ruji berdiri. Nah, yang kita ulas adalah pembahasannya tentang rujinya. Rujinya kita memakai kayu jati ya Bolo. Ini ukurannya 3x5. 35. Seperti ini, bentar. Boleh ya. Ukurannya 3 cm, kayu 35 itu seperti ini. Tebelnya 3 cm, lebarnya 5 cm. Ini namanya ruji 3x5. Karena di pembuatan kita itu ada macam-macam ruji. Ada ruji 25, 24, 35, 23. Kalau yang 35 ini harga yang menengah ke atas. Tergantung jenis kayunya. Kalau kayunya seperti jati ini harganya lebih mahal. Kita ulas dulu tentang kayunya Bolo ya. Ini termasuk kayu awet nomor 1 karena saya baru ngeh bahwasannya kayu jati itu ternyata tiangnya Ka'bah itu Bolo ya. Tiangnya Ka'bah itu ternyata memakai kayu jati yang dibangun oleh orang Indonesia. Orang dari Jepara itu, kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Jadi tiang yang ada di dalam Ka'bah itu kayunya kayu jati. Sebegitu istimewanya kayu jati sehingga dibuat tiangnya Ka'bah. Ini kayu awet nomor 1. Dalam arti awet nomor 1 itu kayunya awet, bertahan lama, bertahan berpuluh-puluh tahun. Kemudian selain kayunya awet dan bertahan berpuluh-puluh tahun, kayunya ini juga awet, keras nomor 1. Dalam arti keras mungkin ditinjau dari seratnya Bolo ya. Jadi seratnya ini sangat rapat dan padat sekali, sehingga ketika kayu jati ini dipasah Bolo, sekali pasah itu langsung halus. Ini kemungkinan ini yang dinamakan kayu keras nomor 1 karena seratnya itu padat sekali Bolo ya. Yang kedua, kuat 2. Kenapa dinamakan kuat nomor 2? Karena kayu jati ketika dia sudah kering, ini bebannya menyusut Bolo. Meskipun menyusutnya itu hanya 10%. Tapi lama-kelamaan kayunya semakin ringan, sedikit ringan dibandingkan basahnya. Basahnya lumayan berat. Nanti kalau sudah kering
bebannya, beratnya ini menyusut. Seperti itu. Jadi untuk kekuatan, kalau jati itu kalau dibandingkan dengan balau ya sudah jelas kalah untuk kekuatan bolo ya. Terus karena kekuatan balau itu kekuatan dalam arti di ini bolo. Kalau kita mengasih beban ini beberapa kilo, masih kuatan balau daripada kayu jati. Seperti itu maksud saya. Kelebihan kayu jati bolo. Yang pertama adalah kayunya halus. Halus dalam arti ketika dipasah kemudian diamplas itu langsung mudah halus. Halusnya itu sangat mengkilau, menarik, mempesona. Yang kedua adalah coraknya bolo. Yang dicari itu coraknya. Ada yang jati warnanya coraknya seperti ini merah ya bolo ya. Merah. Ini nanti kalau lama kelamaan merah. Yang kedua coraknya coklat. Nah, coraknya coklat seperti ini. Ini bukan yang tua bolo ya. Karena yang tua sudah pasti mahal. Ini termasuk standar kayu jati standar ke atas, bukan kelas atas bukan, tapi standar ke atas. Kenapa saya katakan kelas standar ke atas? Soalnya coraknya ini sudah hampir full. Coraknya. Nah, coraknya ini sudah hampir full. Ini menandakan bahwasanya kayu jati ini tua. Nah, ada putihnya tapi tidak separuh. Putihnya di sini hanya sedikit. Ini namanya standar ke atas. Kemudian ini petel-petel ini dinamakan standar ke atas itu karena ada petelnya seperti ini bolo. Ini bekas cabang. Ya sebenarnya tidak ngaruh. Berbeda dengan kayu lokal lainnya, kalau ketika ada cabang di sini seperti ini mudah patah. Akan tetapi kalau jati bukan. Ini hanya petel tapi tidak membahayakan. Seperti itu bolo, tidak takut kalau patah. Nah, kalau yang dinamakan kelas menengah ke atas atau kasarannya pasaran, awet, lumayan awet lah. Itu galihnya hampir full seperti ini bolo. Kalau galihnya tidak full seperti ini berarti kayunya kayu pasaran atau kayu yang masih muda. Yang di situ keawetannya memang kurang. Terlebih kalau tua itu sudah pasti awet. Tua itu warnanya merah merona, kemudian galihnya ini full, tidak ada petel-petelnya seperti ini. Nah, itu kayu jati yang memang kualitas beneran, tapi yang harga seperti itu sudah pasti sangatlah mahal.